ini adalah Bangai. Bangai bin Be'e. Males. Inilah orang males yang tidak mau dekat dengan ulama, tidak mau belajar. Tidak mau duduk di majelis taklim, tidak mau duduk di majelis tastafi, tidak mau duduk di majelis dengan para ulama-ulama, tidak mau. Maunya apa? Baca sendiri, berguru dengan Syekh Google, berguru dengan Syekh YouTube. Ujung-ujungnya nanti dia punya HP, dia pasang imamah nanti. Lilit. Dia pasang serban. Kenapa? Syekhi. Syekhi hada, ustadhi hada, muallimi hada. Ada abi hada. Di ujung-ujungnya gitu nanti. Itulah alamatul sa'ah. Alamatus sa'ah. Apa alamatus sa'ah? Alamatus sa'ah adalah fi akhir zaman kathir khutaba'uhu qalil fuqaha'uhu. Di akhir zaman banyak khutaba'uhu, banyak khutbah, banyak orang yang pintar ngomong, banyak orang yang pintar ngomong. Pintar ngomong, jenggotnya panjang, bajunya sampai bawah lutut, itu sholatnya tidak pernah lepas dari saf pertama, ngocehnya luar biasa, tapi ilmu agamanya tidak ada. Inilah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad fi akhir zaman kathir khutaba'uhu qalil fuqaha'uhu. Suma, lalu apa? Fal afdal fil akhir zaman, maka yang paling afdal di akhir zaman apa? Kastir julusakum inda majalisil ilm. Perbanyak duduk di majelis ilmu, perbanyak duduk di majelis ilmu di akhir zaman. Jangan perbanyak nonton YouTube, jangan perbanyak baca Syekh Google, tapi perbanyak duduk di majelis ilmu. Karena di majelis ilmu inilah kita akan terbimbing, tidak akan sesat. Kenapa? Karena di majelis ilmu ini kita talaqi. Kita langsung berhadapan dengan guru-guru kita. Kalau di sini kita tidak langsung berhadapan, kita cuma lihat, dia nggak lihat kita. Maka yudkhil, akan masuk fahmuhu fahmul syaitan, akan masuk ketika dia menonton, ketika dia baca, pemahaman syaitan yang akan masuk pada dirinya. Kama qala imamuna Syafi'i, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Barang siapa yang menjadikan bukunya gurunya, maka gurunya itu syaitan. Nah, kita balik ke Nabi Muhammad tadi. Kita mengenal Nabi Muhammad, memperingati hari lahir Nabi Muhammad. Habib dari Sabtu kemarin turun di Medan Langsa, terus dari Langsa ke perjalanan sampai ke Lokskon, sampai ke Simpang Ulim, sampai ke Biren, sampai ke Pidi sini. Itu rata-rata merayakan Maulid Nabi. Padahal ini bulan Jumadil Akhir. Padahal ini bulan Jumadil Akhir. Masih merayakan Maulid Nabi. Maulid Nabi itu Rabiul Awal, bukan Jumadil Akhir. Tapi semua merayakan Maulid Nabi. Kenapa? Karena Maulid Nabi itu bagi kita tidaklah terbatas dengan Rabiul Awal. Bagi kita setiap hari Maulid Nabi. Bagi kita setiap hari selalu mengambil pelajaran dari Nabi. Bagi kita setiap hari mengambil ilmu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak-bapak, perlu Bapak ketahui, Nabi kita ini, Pak, lebih mencintai umatnya daripada dirinya sendiri. Nabi Muhammad lebih mencintai umatnya daripada dirinya sendiri. Tidak ada yang membuat Nabi Muhammad sedih kecuali ketika ada umatnya mati dalam keadaan kafir. Orang yang semasa dengan Nabi Muhammad tapi mati dalam keadaan kafir, ya Allah, sedihnya Nabi Muhammad. Kenapa? Ini umat dakwahku, dia tidak dapatkan hidayah untuk memeluk agamaku. Sedih Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad, Bapak-bapak, ketika beliau sakit, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk menjadi khalifah, menjadi imam. Ketika beliau sakit, siapa yang disuruh jadi imam? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang jadi imam ketika beliau sakit. Dan Nabi Muhammad, ibu-ibu, bu, Nabi Muhammad ketika beliau sakit, beliau minta izin kepada semua istrinya. Kepada semua istrinya beliau minta izin. Minta izin untuk apa? Selama sakit ini untuk tidur di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Untuk tidur di rumah Aisyah selama sakit ini. Makanya perempuan istri yang dicintai oleh Nabi Muhammad setelah Khadijah adalah Aisyah. Orang yang membenci Aisyah sama saja membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini subhanallah, ibu-ibu, bapak-bapak, 4 hari sebelum Nabi Muhammad wafat, Nabi Muhammad keluar di masjid. Keluar ke masjid, lalu menyuruh Sayyidina Abu Bakar untuk jadi imam. Dan Abu Bakar sudah jadi imam, Rasulullah keluar. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar pun mundur. Tidak mau dia menjadi imam, sedangkan Rasulullah ada di belakang. Tidak mau dia jadi imam, sedangkan Rasulullah ada di belakang. Setelah selesai sholat, ibu-ibu, bapak-bapak, setelah selesai sholat, Nabi Muhammad langsung mengatakan kepada para sahabat, sahabat, apakah aku sudah menyampaikan semua apa yang diperintahkan oleh Allah? Sudah. Apakah semua sudah kalian terima? Sudah. Nah, sekarang aku nanya kepada kalian. Adakah yang di antara kalian pernah kuzolimi? Sahabat terdiam semua, Bapak. Semua sahabat terdiam. Adakah di antara kalian yang pernah kuzolimi? Semua terdiam. Tidak ada yang berani mengatakan ada, karena memang tidak ada. Karena memang tidak ada orang yang dizolimi oleh Nabi Muhammad, tidak ada. Subhanallah, bapak-bapak, tidak lama dari situ ada orang berdiri. Saya ya Rasulullah, saya pernah engkau zolimi. Hah? Pernah? Iya ya Rasulullah. Kapan? Pernah waktu peperangan ya Rasulullah. Waktu peperangan ya Rasulullah. Engkau naik kudamu dan aku berada di samping kudamu. Aku berada di samping kudamu. Engkau memukul kudamu dengan cambukmu, tapi engkau tidak melihat cambuk itu tidak mengenai kudamu, tapi mengenai dadaku. Subhanallah. Cambuk itu ya Rasulullah tidak mengenai kudamu, tapi mengenai dadaku ya Rasulullah. Maka aku minta ya Rasulullah, karena aku merasakan sakitnya dadaku kena cambukmu, aku minta hari ini aku ingin membalasnya.
Oh, semua sahabat, bapak-bapak berdiri, semua sahabat, Bangai. Bahlul. Jangan kau begitukan Nabi. Biar saya, kata Abu Bakar Siddiq, saya saja yang menggantikan Nabi. Kata Nabi Muhammad, duduk boga. Umar kan tahulah sendiri. Orang itu bisa saja putus palanya. Biar aku saja, jangan Rasulullah. Kata Rasulullah, duduk ya Umar. Utsman begitu juga. Menantu Rasulullah Sayyidina Ali begitu juga. Cucu Rasulullah Hasan dan Husain, paman jangan kakek kami sedang sakit, biar kami berdua saja, kami berdua ini darah dagingnya, kami berdua ini anaknya, biar kami saja ya paman, jangan kakek kami, jangan. Saking cintanya para sahabat dengan Nabi Muhammad. Adakah sekarang ini seorang murid mau berkorban seperti itu untuk gurunya? Adakah zaman sekarang ini seorang murid mau berkorban untuk gurunya? Tidak usah berkorban jasad, tidak usah berkorban harta untuk gurunya. Gurunya punya daya, gurunya punya pondok, gurunya punya majelis. Adakah kita mau berkorban harta kita untuk guru tersebut? Adakah? Paling kalau kita sudah punya mobil, sudah punya rumah mewah, baru baru. Itu pun sedikit, tidak sebanding. Kenapa? Karena kita banyak bin kredit. Kita banyak memiliki sifat kredit. Kita banyak memiliki sifat pelit. Kalau untuk pribadi, untuk mobil pribadi, untuk rumah pribadi, untuk istri, istri kita belikan emas bermayam-mayam. Di sini 20 mayam, di sini 40 mayam, jejer sini. Dipakai semua, biar nggak kena zakat. Itulah kredit tadi. Ini sahabat Nabi Muhammad, ibu, sahabat Nabi Muhammad. Abu Bakar Siddiq meninggalkan 1 jarum sisa hartanya untuk Nabi Muhammad. Umar bin Khattab separuh hartanya. Sayyidina Utsman bin Affan semua hartanya. Semua untuk Nabi Muhammad sallallahu. Saking cintanya mereka kepada Nabi Muhammad. Nah, kita mana? Apa yang kita buktikan untuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad? Akhirnya apa? Balik ke cerita tadi, akhirnya Nabi Muhammad bilang, sudah, ini baini wa bainahu, laisa bainakum, hada baini wa bainahu. Ini antara aku dengan dia. Ini antara aku dengan dia. Kalian tidak usah ikut campur. Bilal, pergi ke rumah Fatimah, ambil cambukku, karena cambukku ada di rumah Fatimah. Pergi ke rumah Sayyidah Fatimah. Radhiyallahu taala anha, pergi. Bilal, ya putri Rasulullah, wa ya Fatimah, Rasulullah minta cambuknya. Terkejut Sayyidah Fatimah, karena Sayyidah Fatimah tahunya Rasulullah sakit. Kenapa Rasulullah minta cambuk ini? Ada apa ini? Ada apa ya Bilal? Kenapa Rasulullah minta cambuk? Tuh, di masjid ada orang bangai. Di masjid ada orang bodoh. Ini sudah tahu Rasulullah sakit, dia mau balas, pukul Rasulullah, karena Rasulullah dulu pernah tidak sengaja memukul dadanya. Apa kata Fatimah? Ya Bilal, sampaikan kepada orang itu, ayahku sedang sakit, biar aku saja yang menggantikan. Aku sehat, biar aku saja yang menggantikan. Kata Bilal, ya Fatimah, bukan kau saja yang sudah ngomong begitu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan, Husain sudah ngomong seperti itu, tapi ditolak oleh baginda Nabi Muhammad SAW.
Tidak mau Nabi Muhammad. Ini urusan aku dengan dia. Akhirnya cambuk pun dibawa. Cambuk pun dibawa sampai cambuk tadi di masjid. Apa kata Nabi? Ya Bilal, kasihkan ini cambuk sama orang itu. Kasihkan. Sudah dikasihkan. Kata Rasulullah, ayo sini, kau pukul aku. Ayo pukul aku dengan cambukmu, biar terlepas kezoliman yang pernah aku lakukan. Apa kata orang ini? Tidak ya Rasulullah. Tidak. Karena dulu pas aku kena cambuk, aku tidak pakai baju. Allah. Jadi aku ingin engkau buka baju dulu. Aku ingin engkau buka baju dulu. Setelah engkau buka baju baru aku pukul. Subhanallah. Kata Nabi Muhammad, ya Allah, bukalah baju Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua sahabat mata mereka hanya tertuju kepada Rasulullah, tidak lagi tertuju kepada orang itu. Hanya tertuju kepada Rasulullah karena sahabat melihat begitu indahnya badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun umurnya 63, tidak ada menyerupai Nabi Muhammad. Nah, Anas bin Malik mengatakan ketika Nabi Muhammad buka baju, sahabat semua, Masya Allah, Subhanallah, salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Indahnya wajah Nabi Muhammad, indahnya badan Nabi Muhammad, indahnya badan Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Setelah Nabi Muhammad buka baju, kata Nabi Muhammad, ayo cepat sebelum Allah murka denganmu, cepat lakukan apa yang kau inginkan sebelum Allah turunkan murka kepadamu. Orang ini langsung melemparkan dia punya cambuk. Dia lemparkan cambuk tadi, dia jatuhkan, dia langsung memeluk Nabi Muhammad. Dia langsung memeluk Nabi Muhammad. Tidak ya Rasul, tidak mungkin aku untuk memukulmu ya Rasul. Aku hanya ingin ya Rasul, kulitku menyatu dengan kulitmu, kulitku menyentuh kulitmu. Aku takut ya Rasul, nanti kulitku ini, badanku ini masuk ke dalam api neraka. Maka aku ingin kulitku menempel dengan kulitmu. Akhirnya kulitku diharamkan untuk tersentuh api neraka ya Rasul. Ini siasat taktik sahabat tadi untuk bisa lepas dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Muhammad? Man arada an yandur ahlul jannah. Siapa yang ingin lihat orang ahli surga? Lihat orang ini. Lihat orang ini. Inilah orang ahli surga yang ingin rindu kepadaku, ingin selamat dengan menempelkan jasadnya kepada jasadku. Karena dia tahu amalnya belum tentu menyelamatkannya. Karena dia tahu sedekahnya belum tentu menyelamatkannya. Karena dia tahu ilmunya belum tentu menyelamatkannya. Karena dia tahu ibadah sedekahnya belum tentu menyelamatkannya. Belum tentu menyelamatkannya semua amalnya. Karena dia tahu seperti itu, maka dia menempelkan jasadnya ke jasadku, mengharapkan syafaat dariku. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Makanya setelah sahabat tadi memeluk Rasulullah SAW, sahabat yang lain pun ingin mendapatkan pelukan dari Rasulullah. Karena bapak-bapak, kulit siapapun yang bertemu dengan kulit Rasulullah, maka kulit tersebut tidak akan tersentuh api neraka. Pernah terjadi Pak, fakta waqi'iyah di India. Ada seorang Habib, namanya Habib Ali Al-Idrus. Beliau tinggal di hutan. Uzlah di hutan, hidup sendirian, tidak ada bersama dengan siapapun. Anak istrinya di kota, dia di hutan. Tapi semua orang yang ada di kota itu mendatangi beliau.
Orang Hindu mendatangi minta obat, berobat dengan Habib tadi di hutan. Sampai-sampai raja pada saat itu murka. Kau sampaikan, dia kirim utusan, sampaikan kepada orang yang ada di hutan itu. Hentikan untuk memasukkan Islam orang-orang kami. Jangan dimasukkan Islam orang-orang kami. Kalau masih saja kau teruskan itu, kami akan serang hutan tersebut, akan kami bunuh dia. Datang utusan tadi, apa kata Habib Ali? Yang datang tanpa diundang, yang masuk Islam tanpa diajak. Mereka datang kebutuhan mereka. Jadi aku tidak bisa menghalangi mereka untuk datang. Aku tidak bisa juga menghalangi mereka untuk masuk Islam. Kenapa? Karena dari diri mereka masing-masing. Akhirnya ini raja mendengar utusan tadi bilang begitu, besok kita serang. Kita babas bingkaskan bersama hutannya. 4.000 pasukan dikirim bersama raja tersebut. Sampainya di awal masuk hutan, Habib Ali mendapatkan kabar kalau pasukan raja sudah berada di pintu awal masuk hutan. Apa kata Habib Ali? Mereka tidak akan pernah bisa sampai ke sini. Mereka tidak akan pernah bisa sampai ke sini. Apa yang mereka dapatkan? Ternyata Habib Ali punya pasukan sebagaimana Nabi Allah Sulaiman. Apa? Pasukan Habib Ali, yaitu beliau mengirim nyamuk-nyamuk hutan. Nyamuk hutan, Bu. Ibu pernah lihat nyamuk hutan? Nyamuk, kalau nyamuk biasa dia bawa jarum. Kalau nyamuk hutan bawa samurai. Saking apa? Saking besar dan tajamnya celana jeans itu kalau sudah kena nyamuk hutan tembus. Kena. Saking panjang dan tajam celana itu nyamuk hutan tadi. Subhanallah, Habib Ali ngirim pasukan nyamuknya, 4.000 pasukan mundur dengan pasukan nyamuk. Kalau pasukan dewasa besar kayak manusia bisa perang. Kalau pasukan nyamuk bagaimana merangnya? Masuk sini, saat mundur deh. Akhirnya apa? Nyerah. Raja Hindu ini nyerah. Raja Hindu ini nyerah. Setelah dia nyerah, dia ngomong, aku bersumpah, aku akan datang terus setiap hari Jumat untuk mendatangi ini Habib. Untuk mendatangi ini Habib, aku akan bawa hadiah untuk dia. Tapi aku tidak akan masuk Islam. Tapi aku akan bawa hadiah terus setiap hari Jumat untuk dia. Subhanallah, setiap hari Jumat datang bawa hadiah, salaman dengan Habib Ali tadi, cium. Tiap hari Jumat datang bawa hadiah, cium, bawa hadiah, salaman, cium, bawa hadiah, salaman. Sudah. Subhanallah, ajal datang. Si Raja Hindu ini meninggal, orang Hindu itu dibakar. Dibakar. Jasad itu kan dibakar. Subhanallah, dibakarlah jasad si raja tadi. Setelah jasad itu dibakar, kan abunya dikumpulkan. Biasanya dibuang di sungai Gangga. Abu jasadnya dikumpulkan, yang tersisa adalah telapak tangannya dan hidungnya yang tidak termakan oleh api. Telapak tangan sama hidungnya tidak termakan oleh api. Terkabarlah anak murid Habib Ali menyampaikan. Apa kata Habib Ali? Aku tak heran kalau telapak tangannya tidak termakan oleh api. Aku tak heran kalau hidungnya tak termakan oleh api. Kenapa ya Habib? Kenapa? Karena setiap hari Jumat dia datang ke sini dan bersalaman denganku. Dan setiap malam Jumat aku yaqadatan. Setiap malam Jumat aku yaqadatan. Apa yaqadatan?
berjumpa langsung dengan baginda Rasulullah. Setiap malam Jumat aku berjumpa langsung, dan aku setiap malam Jumat bersalaman dengan Nabi Muhammad dan mencium tangan Nabi Muhammad. Tangan aku ini semalam menyentuh Nabi Muhammad, pagi-pagi dia orang yang pertama menyentuh tanganku. Pagi-pagi dia orang yang pertama menyentuh tanganku, maka tangan yang menyentuh tangan Rasulullah, tangan yang menyentuh orang yang pernah menyentuh tangan Rasulullah, maka tangan itu lam yamassuhun nar, tidak akan termakan oleh api. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Itu fakta waqi'iyah tercantum dalam kitab. Tercantum dalam kitab biografi Al-Habib Ali Al-Idrus yang beliau sakin tinggal di India. Beliau berasal dari Hadramut, lalu beliau hijrah dakwah ke India, dan beliau di situ berdakwah, tapi masa waktunya beliau khalwat uzlah, tidak berkumpul dengan orang. Pak. Hei. Anas bin Malik dapat sapu tangan dari Rasulullah. Anas bin Malik dapat sapu tangan dari Rasulullah. Sapu tangan ini Anas bin Malik dari sejak dia dapat dari Rasulullah sampai zaman Abu Bakar, sampai zaman Umar, sampai zaman Utsman, ini sapu tangan tidak pernah dicucinya. Ini sapu tangan tidak pernah dicucinya, dan aroma harum Rasulullah masih menempel di sini. Subhanallah, bapak-bapak, ibu-ibu, Anas bin Malik tanpa sengaja menjatuhkan sapu tangan tadi. Dan ketika jatuh, pembantu Anas bin Malik ini tidak nyangka kalau itu sapu tangan, karena bertahun-tahun nggak dicuci. Menempel dakinya Anas bin Malik. Akhirnya apa? Pembantunya tanpa sengaja, pembantunya menyapu-nyapu, masuklah ke kotak sampah, dibakarlah bareng dengan sampah tadi. Dibakar bareng dengan sampah tadi. Anas bin Malik bingung, mana ini sapu tangan ini? Ini sapu tangan Rasulullah. Ini peninggalan Rasulullah. Ini yang aku dapatkan dari Rasulullah. Tidak ada lagi peninggalan Rasulullah, hanya ini. Bertanya-tanya, akhirnya dia tanya sama pembantunya. Pembantunya ingat kalau dia pernah menyapu barang yang disifatkan oleh Anas bin Malik. Dicari di tempat pembakaran sampah. Pas dicari, bapak-bapak, Anas bin Malik bongkar. Dia dapatkan ujung daripada kain sapu tangan tadi. Ini ujung, langsung ditarik oleh beliau. Kira beliau sudah tinggal dikit, pas diangkat, subhanallah. Ini sapu tangan masih utuh, yang terbakar hanya daki-daki Anas bin Malik. Yang terbakar, yang hilang, yang rontok dari sapu tangan ini adalah dakinya Anas bin Malik. Tapi sapu tangan ini karena sudah menyentuh kulit Nabi Muhammad, maka api pun tidak mampu memakannya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira siapa yang paling kita cintai? Bu, siapa yang paling kita cintai, suami atau Rasulullah? Pilihan yang berat. Pak, siapa yang paling kita cintai? Istri apa Rasulullah? Kalau bapak siap dia Rasulullah. Ya bu, kalau kita melebihi kecintaan kita kepada sesuatu yang selain Rasulullah, maka takutnya nanti kita tidak termasuk orang yang mencintai Nabi. Kenapa? Karena kalau sudah mencintai kepada selain Rasulullah lebih besar,
Sayyidina Umar sudah pernah ditegur. Sayyidina Umar pernah ditegur. Ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya. Ya Rasulullah, engkau paling kucintai melebihi iyali, auladi, wa ahli. Aku lebih mencintai dirimu dibandingkan keluargaku, dibandingkan anakku, dibandingkan kerabatku. Illa nafsi biyadi, kecuali diriku. Aku masih lebih mencintai diriku dibandingkan engkau ya Rasulullah. Tapi keluargaku, anakku, istriku, aku tak peduli dengan mereka. Kau lebih kudulukan. Tapi kalau aku ya Rasulullah, aku masih lebih mencintai diriku daripada dirimu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya Umar, belum sempurna imanmu. Ya Umar, belum sempurna imanmu. Hatta akuna ahabbu ilaika min nafsik. Sampai aku lebih engkau cintai dibandingkan dirimu sendiri. Akhirnya Sayyidina Umar dia mengasah dirinya untuk meninggalkan nafsunya. God aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dia hapus dirinya yang mencintai dirinya melebihi daripada Rasulullah. Dia asah tidak. Umar, kau tuh bodoh. Kenapa kau lebih mencintai dirimu dibandingkan Rasulullah? Kau tuh dulu tidak dapat apa-apa kecuali Rasulullah. Kau tidak tahu jalan kecuali Rasulullah yang memberikan jalan. Rasulullah menjadi penyebab engkau mendapatkan hidayah Allah. Kenapa engkau lebih mencintai dirimu dibandingkan Rasulullah? Akhirnya Sayyidina Umar pun datang lagi ke Rasulullah. Setelah dia riyadhatun nafs, setelah dia riyadhatun nufus, dia datang lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya min nafsi wa iyali wa auladi wa qarabati kullu. Ya Rasulullah, engkau lebih kucintai daripada diriku sendiri, anakku dan keluarganya. Maka apa kata Rasulullah? Faqad kamula imanak ya Umar. Sekarang sempurnalah imanmu, karena engkau sudah mencintaiku melebihi daripada dirimu sendiri. Makanya ibu-ibu, kalau kita ingin mencintai Nabi Muhammad melebihi diri kita, buktikan. Tidak bisa melewat pengakuan. Kalau pengakuan ini kayak sekarang ini, pengakuan sekarang ini itu bisa beda dengan hati. Butuh pembuktian. Kalau sahabat Nabi Muhammad membuktikan dengan apa? Hartanya untuk Nabi Muhammad, jasadnya untuk Nabi Muhammad, darahnya untuk Nabi Muhammad. Kalau kita bagaimana membuktikannya? Buktikan. Satu, jangan kurang sehari bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jangan kurang daripada 300 atau 400 kali kata para ulama. Jangan kurang dalam sehari 300-400 kali bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jangan tinggalkan sunnah. Bu, Pak, jangan tinggalkan sunnah yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad. Siwak. Bapak tahu, Pak? Ibu tahu siwak? Tahu kan? Ketika Nabi mau meninggal, Sayyidah Aisyah di samping Nabi lagi pegang siwak. Lagi pegang siwak, Nabi mau meninggal, melihat Aisyah pegang siwak. Melihat Aisyah pegang siwak, Nabi ngomong, Aisyah, menunjukkan, mengisyarahkan siwak. Aisyah pun melekat, menempelkan siwak tadi ke mulut Rasulullah. Menggosokkan siwak tadi ke mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, ini hal yang paling aku senangi. Kenapa? Karena di siwakku terdapat air liur terakhir Rasulullah. Di siwakku terdapat air liur terakhir Rasulullah. Makanya kata para ulama, bapak-bapak, siwak ini kalau diamalkan setiap sebelum sholat, sebelum zikir, sebelum wudu, sebelum ngaji, sebelum ibadah, mengamalkan siwak ini mempermudah kita untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah
mempermudah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah inda sakratul maut. Ibu-ibu, sekarang bisa tidak mengucapkan la ilaha illallah? Bisa tidak? Bapak-bapak bisa sekarang mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Ibu-ibu ketika sakratul maut nanti bisa tak? Ketika sakratul maut tadi bisa, nanti bisa tak mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Kalau ada yang mengatakan bisa, berarti dia sudah mencicipi sakratul maut. Kalau dia mengatakan bisa, oh bisa, oh berarti kau sudah pernah sakratul maut berarti. Sekarang kau mayit hidup. Ya, mana tahu Pak, sahabat saja, kelas seorang sahabat yang rajin sholat malam, yang rajin puasa siang hari, ketika sakratul maut Bilal membembeng, "Qul la ilaha illallah, qul la ilaha illallah." La subhanallah, kelas sahabat. Akhirnya Bilal mendatangi Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini sahabat kita ya Rasulullah, dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah padahal dia sudah hampir mendekati kematian." Kata Nabi Muhammad, "Apakah dia punya orang tua?" "Iya ya Rasulullah, dia masih punya ibunya." Akhirnya diselidiki, ternyata ini sahabat lebih mendahulukan istrinya dibandingkan ibunya. Akhirnya ibunya murka, ibunya tidak ridho. Gara-gara tidak ridho ibunya inilah membuat dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, sunnah Nabi Muhammad amalkan. Siwak ini adalah sunnah yang jarang dipakai orang. Betul tidak? Coba bapak sholat sini kan rutin sholat sini kan. Coba lihat, yang pakai siwak berapa banyak? Sedikit sekali. Yang memakai siwak sedikit sekali. Yang kantongnya ada siwak sedikit sekali. Yang kantongnya ada Surya Sampurna Marlboro banyak. Yang kantongnya ada Surya, Marlboro, Sampurna. Beli Surya 25.000 sanggup. Beli siwak 20.000 mikir-mikir. Beli kota HP 1 giga, 2 giga, 3 giga, 30.000, 20.000 sanggup. Padahal cuma untuk lihat YouTube. Untuk lihat untuk internet. Itu ujungnya nanti keluar iklan-iklan wanita telanjang. Sanggup beli itu ketika untuk siwak berat hati. Ini hati-hati. Sunnah siwak ini amalkan ibu. Faedahnya salah satu yang paling besar apa? Mempermudah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini yang pertama. Yang kedua apa faedahnya? Menghilangkan penyakit lupa. Siapa yang suka lupa? Suka lupa. Pas sholat baru ingat, Allahu Akbar. Oh iya, di situ kunci mobil ternyata. Lagi sholat. Nah, untuk menghilangkan penyakit lupa gunakan sunnah siwak. Ini dan menguatkan gusi, menguatkan perut, dan dari menghilangkan penyakit ini dan memfasihkan lisan, intinya apa? Untuk cinta Nabi Muhammad buktikan dengan pengamalan sunnah-sunnahnya. Dan yang keempat apa? Yang ketiga apa? Untuk bukti cinta kepada Nabi Muhammad, cintai yang dicintai Nabi Muhammad. Cintai sahabat Nabi karena Nabi Muhammad mencintai sahabatnya. Cintai keluarga keturunan Nabi karena Nabi Muhammad mencintai keluarga dan keturunannya. Cintai juga mereka. Membuktikan kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai sini silahkan. Mungkin ini karena waktu kita terbatas, hujan juga sudah berhenti. Silakan bagi ada yang ingin bertanya dari apa yang Habib sampaikan tadi atau perihal lain, mudah-mudahan insyaallah para jemaah sekalian,
baik jamaah yang hadir di masjid yang menyimak langsung maupun jamaah yang menyimak lewat streaming. Kami persilakan kepada para jamaah untuk menanyakan kepada Habib. Untuk yang pertama kami persilakan kepada para jamaah yang hadir. Bila ada yang ingin ditanyakan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Habib dan seluruh jamaah yang berhadir di rumah Allah Masjid Nurul Mifta Makassar. Mengingat sejarah Nabi dari kecil selalu kita belajar di guru-guru menyatakan tapi rumah miskin dan yatim piatu. Tapi pernah saya baca di satu benda kitab dia mengatakan Nabi Muhammad itu seorang kaya raya dan beliau adalah pewaris dari sumur Dal-Dal karena dari dasar Nabi Ibrahim. Yang pertama. Yang kedua, sering saya dengar dari ustaz-ustaz bahwa Allah bersemayam di atas aras. Jadi maksud pertanyaan saya, bagaimana Allah itu bersemayam? Mohon penjelasan Habib. Cuma ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jadi yang pertama tadi yang berkaitan tentang Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bapak-bapak perlu ketahui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah seorang Nabi dan Rasul. Beliau seorang Nabi dan Rasul. Beliau memiliki kehidupan yang sederhana. Kehidupan yang sederhana. Dan beliau Nabi Muhammad ini adalah seorang Nabi yang dijadikan contoh untuk semua kalangan, kaya ataupun miskin. Siapapun mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pernah ditawari oleh malaikat Jibril. Ya Rasulullah, mau tidak engkau Gunung Uhud ini dijadikan emas untuk engkau pakai, untuk engkau apakan, silahkan. Apa jawab Nabi Muhammad? Lah, aku tak ingin. Aku tak ingin Gunung Uhud jadi emas. Aku tak ingin berlian permata mendekat denganku lah. Nabi Muhammad bukan beliau ditakdirkan menjadi seorang miskin, tidak. Tapi Nabi Muhammad beliau menjadikan dirinya contoh. Jadi Nabi Muhammad itu bukan untuk orang, kalau Nabi Muhammad itu beliau memilih untuk kaya tampak kekayaannya, maka orang fukara akan berpikir Nabi Muhammad ini hanya untuk orang kaya saja. Tidak. Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau Nabi Muhammad mau, Nabi Sulaiman kalah kayanya. Kalau Nabi Muhammad mau, Nabi Daud kalah kayanya. Tapi tidak. Karena Nabi Muhammad ini uswah. Nabi Muhammad ini contoh yang disuruh tauladani. Mencontohkan umatnya tidak cinta dunia. Maaf, orang kaya itu gambaran biasanya mencintai dunia melebihi daripada akhirat. Orang kaya itu gambaran biasanya dunianya lebih dia cintai daripada akhiratnya. Sayyidina Khadijah dari kaya sampai tidak punya apa-apa.
Kalau Nabi Muhammad mau membantu Sayyidah Khadijah untuk tetap jadi kaya, Nabi Muhammad akan pergi terus berdagang ke Syam. Karena Nabi Muhammad setiap membawa dagangan Khadijah selalu untung besar. Tapi tidak. Terus menipis kekayaan Khadijah. Abu Bakar Siddiq terus menipis kekayaannya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mencontohkan untuk jangan jadikan dunia itu ada di hatimu. Kenapa? Karena hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Karena cinta dunia itu adalah sumber dari segala kesalahan. Nah, Nabi Muhammad menepis itu. Bukan Nabi Muhammad tidak mau kaya, gampang bagi Muhammad, tapi tidak. Karena Nabi Muhammad uswah, contoh. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi Muhammad Allah adalah laisa kamislihi syai'un. Allah laisa kamislihi syai'un wa huwa samiul basir. Allah punya sifat wajib mukhalaqatul lil hawadis. Mana bisa Allah itu sama dengan yang baru, tidak bisa. Kalau Allah berada duduk sebagaimana duduknya seorang raja, berarti Allah tidak qiyamuhu binafsih. Allah tidak mukhalifatul lil hawadis. Allah masih bergantung dengan tempat lah. Itu menunjukkan Allah itu berada di kedudukan yang paling tinggi, karena arsy itu adalah yang tertinggi dari semua makhluk. Kedudukan yang tertinggi dari semua makhluk adalah arsy Allah. Artinya apa? Allah yang maha tinggi dari segala-galanya. Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Kenapa kita minta ke langit? Kenapa kita kiblat doa ke langit? Kenapa doa kita kiblat ke langit? Kenapa? Karena yang tinggi, yang maha tinggi hanya Allah. Yang maha memberi selalu dari atas. Itu makanya semuanya itu hal-hal yang harus kita pelajari dari sifat 20. Insyaallah. Silakan yang lain. Baiklah, untuk yang kedua kami bacakan pertanyaan yang masuk lewat kontak kami di 085326463124. Habib yang mulia, para sahabat bisa melihat dan menyentuh langsung dengan bagian tubuh Rasulullah. Sehingga mereka bisa bertawasul dan bertabaruk langsung. Bagaimana dengan kita sekarang ini dapat bisa bertabaruk dengan Rasulullah sehingga nantinya bisa mendapat syafaat Rasulullah? Atas jawaban Habib kami ucapkan terima kasih. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita bisa Imam Hanafi, Imam madhab, ketemu dengan cicit Rasulullah, Ja'far Shadiq. Ketemu dengan cicit Rasulullah, Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Baqir ibn Ali Zainal Abidin ibn Husain ibn Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Zahra binti Rasul. Ketika ketemu dengan Ja'far Shadiq masih muda, umurnya masih di bawah 40, masih muda Imam Ja'far Shadiq. Imam Hanafi sudah dewasa, sudah di atas 40. Dia melihat Imam Ja'far Shadiq yang masih muda tapi pakai tongkat. Imam Ja'far Shadiq pakai tongkat. Imam Hanafi ketemu Imam Ja'far Shadiq, ayah zuriyatir Rasul, ayah abna'ir Rasul, anta syab, engkau masih muda, tastamil asa, engkau masih muda menggunakan tongkat. Apa kata Imam Ja'far Shadiq? Ayah Syekh, hada asa Rasulullah, ini tongkat Rasulullah, ini tongkat Rasulullah, atabaruk fi, ini tongkat Rasulullah, aku bertabaruk dengan tongkat Rasulullah. Apa kata Imam Ja'far Shadiq? Ini tongkat Nabi, ini tongkat Rasulullah. Betul. Dia ambil tongkat Rasulullah, diambil, pinjam ya Imam Ja'far, pinjam. Dipeluk, digosokkan di badannya.
Wow, tongkat Rasulullah digosok-gosok. Apa kata Imam Ja'far Shadiq? Ya Abi Hanafi, ya Hanafi. Tuhibbul munfasil wala tuhibbul muttasil. Ya Hanafi, kau mencintai yang terpisah dari Nabi, kau mencium-cium yang terpisah dari Nabi, kau menghormati, menghargai yang terpisah dari Nabi. Hanya Nabi sentuh, hanya Nabi pegang, kau hormati, kau cium bagaikan apa? Yang muttasil engkau tidak apa-apakan. Paham, Mbak? Paham? Tongkat ini munfasil. Jasad Imam Ja'far Shadiq muttasil. Tongkat ini terpisah dari Nabi, hanya dipegang-pegang Nabi. Dalam diri Imam Ja'far Shadiq ada darah Nabi. Tidak kau salami, tidak kau cium, tidak kau peluk. Ini jasad terpisah dari Nabi, cuma pernah disentuh Nabi saja. Tongkat ini cuma pernah disentuh Nabi. Luar biasanya kau menghormatinya. Sedangkan aku Ja'far Shadiq ibn Muhammad Baqir ibn Ali Zainal Abidin ibn Al-Husain ibn Abi Thalib muttasil, bersambung dari darah ke darah. Tidak kau ini. Akhirnya apa kata Imam Hanafi? Kata Imam Hanafi, laulak, kalau bukan engkau Ja'far, la dolaltu, aku dah sesat. Kalau bukan engkau ya Ja'far, aku sudah tersesat. Aku sudah salah jalan, salah persepsi. Itu kata Imam Hanafi. Nah makanya kalau kita ingin membuktikan kita bagaimana cinta dengan Rasul, salah satunya adalah cintai keturunan kerabat Rasulullah. Ahli sunnah punya akidah, ahli sunnah punya ciri apa? Mencintai keluarga Nabi dan sahabat Nabi. Itu ciri ahli sunnah. Kalau ada orang yang membenci sahabat, itu berarti golongan keribo. Kalau ada yang membenci sahabat Nabi, berarti itu golongan keribo. Tahu keribo? Nah, kalau sudah tahu sudah saya sebutkan lagi. Itu golongan Syiah yang membenci sahabat Nabi. Kalau ada yang membenci keluarga Nabi, berarti itu golongan Encek Wahab. Golongan orang-orang yang mengaku-ngaku ahli sunnah tapi membenci keluarga Nabi, tidak mengakui keturunan Nabi ada, tapi meyakini Imam Mahdi ada. Tidak mengakui keturunan Nabi ada, tapi mengakui Imam Mahdi dari keturunan Nabi. Apakah Imam Mahdi itu lahir langsung peluk? Apakah Imam Mahdi langsung peluk? Ada langsung? Enggak lah. Kalau namanya Imam Mahdi nanti keluar, namanya sama dengan namaku, dia keturunan dari Fatimah, berarti keturunan Nabi masih ada sampai nanti keluar Imam Mahdi. Kapan keluarnya? Wallahu a'lam. Jangan minta ketemu, nanti kita terikut Dajjal pula. Agak insyaallah. Kembali kami persilakan kepada jemaah yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan Guru kita yang pada malam hari ini memberikan ceramah kepada kita. Ini mau bertanya nih Ustaz. Yang saya mau tanyakan, kalau kita seorang muslim tapi pekerjaan kita tukang batu ataupun pembantu tukang, kita mengerjakan gereja ataupun kuil ataupun kelenteng, apakah ini sah-sah saja ataupun boleh-boleh saja? Kalau belum istilahnya sah-sah saja, bagaimana menurut sudut pandang Islam?
Jadi kalau kita tahu yang namanya orang bermaksiat, lalu kita bantu kemaksiatannya. Kita kasih dia duit untuk main judi. Kita kasih dia untuk main judi. Akhirnya dia main judi. Kita tahu dia bakal main judi. Kita kasih dia. Maka orang yang membantu orang dalam kemaksiatan sama saja pelakunya. Sama saja pelakunya. Nah, makanya kita jangan pernah membantu orang yang jelas-jelas melakukan hal yang dimurkai oleh Allah. Walaupun itu hasilnya besar, jangan. Biarlah orang lain atau sesama pelaku kemaksiatan, jangan kita. Kan jelas yang namanya innad dina indallahil Islam. Tidak ada lagi din illa Islam. Tidak ada yang namanya toleransi kebablasan. Ujung-ujungnya nanti main sholawat di dalam gereja. Jadi biarlah yang lain. Kita tidak usah. Kenapa? Yang membantu pelaku kemaksiatan sama saja kita melakukan maksiat. Begitu juga dalam hal membangun tempat-tempat maksiat. Itu kan tempat maksiat. Bukan tempat ibadah, tempat maksiat. Bukan tempat ibadah. Tempat ibadah ini tempat ibadah. Ini tempat ibadah ini. Ini tempat ibadah namanya. Kalau selain ini, walaupun bagi mereka itu ibadah, bagi kita itu tempat maksiat. Bagi kita itu tempat maksiat. Ini tempat ibadah. Bukan disebut itu, bukan. Itu liberalisme. Itu sekularisme, itu pluralisme. Yang menjadikan itu katanya tempat ibadah. Lah, tempat maksiat itu. Ini tempat ibadah. Wajar-wajar kita muslim. Tidak. Nah, itu. Paham insyaallah? Nah, itu. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami minta doa daripada Nabi supaya selalu istiqomah di dalam kebaikan. Nabi sejak saya dengarkan, apabila seseorang pada sahabat pada masa Nabi berjabat tangan atau bersentuh dengan tubuh Nabi, merdeka badannya daripada api neraka. Apakah pada masa kita sekarang kita bersentuh atau berjabat tangan dengan zuriat Nabi, apakah kita bisa terbebas daripada api neraka juga? Demikian Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana inda dhanni abdi bi. Aku berada pada persangkaan hambaku. Falyadunnu bima syaa. Maka bersangkalah kalian sebagaimana kalian mau bersangka. Silahkan. Al-madad ala qadar mashhad. Al-madad ala qadar mashhad. Pemberian Allah sesuai dengan sisi pandang kita. Kalau sisi pandang kita bagus, baik, lurus, maka itulah yang kita dapatkan. Sebagaimana yang tadi ana ceritakan, Habib Ali Idrus itu zuriat Nabi. Makanya husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Tingkatkan, besarkan husnudzon kita. Jangan memandang jasad. Kalau kita memandang jasad, jadilah Abu Jahal gitu. Kalau kita memandang jasad, jadilah kita Abu Jahal gitu. Abu Jahal itu memandang jasad, bukan memandang nabinya, memandang jasadnya. Maka jadilah dia Abu Jahal. Padahal Abu Jahal itu ahli bahasa. Ahli bahasa Abu Jahal. Abu Lahab, paman Nabi.
Karena memandang jasad, jadi tidak tahu dia dengan hakikat Nabi. Nah begitulah kalau orang kita memandang bagaimana zuriat Nabi. Zuriat Nabi juga manusia, jasadnya manusia, makan, kulitnya hitam, borok lagi. Tapi kalau memandang yang di dalamnya itu terus mengalir. Kalau zuriat Nabi bawa watak, bawa sifatnya tidak baik, jangan ditiru. Jangan ditiru, jangan diikuti, tapi jangan membenci karena Islam tidak ada yang mengajarkan kebencian sesama siapapun tidak boleh membenci, apalagi zuriat Nabi. Islam tidak ada mengajarkan kebencian sesama siapapun, tidak boleh. Orang kafir tidak boleh kita benci, ada, apalagi zuriat Kalau soal sifat, watak, tingkah laku, manusia tinggal dinasehati saja. Tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Al-madad ala qadar masyhad. Tuangan pemberian Allah sesuai sisi pandang masing-masing. Bagaimana pandangannya memandang zuriat Nabi? Kalau memandangnya seperti manusia biasa, ya itulah manusia lah, sudahlah. Tapi kalau dihakikatkan, kalau ulama-ulama sufi menghakikatkan ketika bersalaman itu merasakan seperti bagaimana bersalaman dengan Rasulullah. Makanya bapak-bapak kalau untuk merasakan hakikat Nabi itu buka Sama'il Nabi, Sama'il biografi Nabi itu dibuka. Buka biografi Nabi, baca Sama'il Nabi, baca sampai merasakan. Itu insyaallah. Mudah-mudahan. Ada lagi yang lain? Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kullu muslimin, al-muslim akhul muslim. Muslim sesama muslim yang lain itu saudara. Muslim sesama muslim itu saudara. Ahli sunnah itu tidak pernah mengajarkan kebencian kepada orang selama orang itu masih berjalan di akidah yang sama, di jalan yang sama. Siapapun itu, 4 madhab beda furu'nya, tapi tidak ada kebencian di antara 4 ini. Apapun itu, jalannya sama atau jalannya beda, tapi tujuannya sama, maka kita tidak boleh membencinya. Kalau jamaah tabligh, kalau setahu ana min ahlil khair, orang baik semua, kecuali ada yang berakidah wahabinya. Karena tidak semua jemaah tabligh itu berakidah wahabi. Makanya kalau ada jemaah tabligh yang berakidah wahabi, lapor sama amirnya, lapor sama ketua geregunya, tolong jangan menyebarkan akidah wahabi di masjid ini. Jemaah tabligh ini adalah jalan saja yang beda, tapi mereka bertujuan mengajak kita untuk sholat, mengajak kita untuk berjamaah. Tapi memang macam-macam kadang masuk ke situ. Ada yang wahabinya,
Pernah ada juga anak jumpa Syiahnya. Tapi kalau yang sama kita, kalau di Palembang itu semua jamaah tabligh murid-murid kita. Tapi tidak tahu kalau di sini. Karena mereka alhamdulillah di Palembang itu semuanya cinta maulid, cinta ziarah, ikut semua. Tapi memang ada segelintir karena beragam-ragam yang masuk ke situ. Ada yang baru tobat, ada yang tatonya dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, macam-macam kan? Nah itu. Jadi tinggal kita kalau masuk ke sini, dulu silakan. Tapi ingat, jangan menjemar-jemarkan akidah selain akidah yang sesuai dengan kita. Tinggal pengurus masjid itulah. Jangan, ini kalian mau sholat silahkan karena masjid rumah Allah. Tapi tolong jaga adab. Tolong jaga adab, jangan buka baju, jangan celana pendek. Tolong jaga adab. Kalau di Hadramut itu jemaah tabligh banyak, termasuk banyak. Karena di mana-mana mereka itu sudah ada, kan? Nah, di Hadramut itu setiap masjid itu ada tempat menginap untuk musafir. Nah, tempat menginap musafir itulah kadang-kadang kalau ada jemaah tabligh mereka nginep situ. Dan ana 40 hari pernah ikut keluar dengan mereka. 40 hari pernah ikut keluar. Dan anak pelajari. Dari kitab-kitab Fadhail A'malnya, kitab Hayatus Sahabahnya, lihat. Ini alhamdulillah tidak ada yang nyeleneh, tidak ada yang nyeleneh. Tapi ada satu-satu kadang-kadang yang vokal. Biasanya kalau yang Wahabi itu selalu vokal, selalu ngocehnya paling banyak. Padahal ilmunya cuma tahu kullu bid'atin dolalah. Itu. Silakan, ada lagi yang lain? Untuk terakhir Habib, Ya. kalau boleh kami minta ijazah doa atau zikir dari Habib yang bisa kami amalkan sehari-hari, yang menurut Habib itu penting untuk kami amalkan. Ya Allah. Ya. Nah, sebelum kita tutup dengan pemberian ijazah wirid atau penzikir, silahkan. Di depan ada Habib Fauzi, dia dari Jambi, dia bawa sunnah Nabi siwak. Silakan yang berkenan untuk mengamalkan sunnah Nabi tadi, yaitu siwak, ada sama beliau. Tinggal berhadiah dengan beliau. Dan ada juga ini dibuat oleh Habib Palembang yang bernama Habib Muhammad bin Ali bin Syahab, seorang aulia, seorang wali yang ada di kota Palembang, yang beliau ini anak murid seorang gutub di kota Malang, yaitu Habib Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih dan Habib Abdullah bin Abdul Qadir Balfaqih. Ini beliau buat minyak ini untuk membantu untuk berdakwah lewat Tibbun Nabawi. Nah, ini beliau buat untuk serbaguna, yaitu zat nabati nafi'ah mubarakah marqiyah mubarakah, yang didoakan oleh beliau. Ini untuk penyakit dalam dan penyakit luar. Ada yang kena stroke, 2 stroke, 3 stroke. Ini ada, tinggal digosokkan, ada caranya, ada brosurnya, pakai jeruk nipis apa. Ada yang kemarin di Loskon ada yang kesurupan. Habib di tempat Habib nginep, itu Habib keluar ceramah ke Dayah, di tempat Habib nginep ada perempuan yang kesurupan. Maka ada yang nelpon. Maka minyak ini ada di rumah, gosokkan aja ke mukanya. Alhamdulillah, hilang. Mungkin jin di rumah tuh pas Habib nginep ngamuk dia, panas kali dia.
Nah, dan banyak lagi manfaatnya untuk gampang melahirkan, untuk sakit ke dalam, untuk macam-macam. Karena ini memang beliau buat untuk serbaguna. Nah, ini ada dari buatan Habaib Palembang juga untuk menghilangkan aroma yang tidak sedap di badan kita. Kadang-kadang aroma badan kita, ibu-ibu, bapak-bapak, ada aroma bawang busuk. Nah, ini silahkan. Ini buatan dari Habaib Palembang yang mereka tidak bisa berjalur dakwah dengan cara yang Habib duduk di depan bapak-bapak ini, tapi mereka berjalur dakwah dengan mempermudah orang untuk dekat dengan Allah dalam keadaan yang sehat dan sunnah. Silakan ada sama Habib Fauzi. Nah, sebelum itu mari kita sama-sama, sebenarnya tidaklah pantas Habib untuk memberikan ijazah, tapi hanya penyambung lidah. Penyambung lidah daripada guru-guru kita. Penyambung lidah daripada guru-guru kita. Apa? Mari kita amalkan membaca istighfar dalam sehari minimal 100 kali. Sholawat kepada Nabi Muhammad minimal 400 kali. Dan kalimat tauhid la ilaha illallah minimal 100 kali dalam sehari. Istighfar, astaghfirullahaladzim, sholawat, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian kalimat tauhid la ilaha illallah. Istighfar 100 kali, sholawat 400 kali, kalimat tauhid 100 kali diamalkan setiap hari. Ajastukum kama ajazani jami'il masyayikhi fi qiraati dan jami'il adhkar wa kadzalika adin li ijazatihi lakum ajastukum jami'. Ya, mari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Rahim ya dzal jalali wal ikram, nas'aluka ya Allah bismikal a'zam ya hayyu ya qayyum ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin irhamna wal muslimin wahfadna wal muslimin wansurna wal muslimin wasallimna wal muslimin waltub bina wal muslimin wafarrij anna wa anil muslimin washfi mardana wa marda li jami'il muslimin. Allahumma ahlik a'da'ad din a'da'al ulama a'da'al muslimin minal kafirin wal musyrikin wal munafiqin wal zalimin wa syuyun ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa dawamal afiyah wa tamamal afiyah wa syukra alal afiyah. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadarin lid dunya wa kulla mahallin lil khalqi aw yamilu bina ila ma'siyatik aw yashghalana an ta'atik aw yahulu bainana wa baina tahaqqaqil ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Para hadirin